Momen anak laki-laki Hengky Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengky Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengky Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengky Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengky Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengky Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik,
Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka.
Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur yang itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di baru lehet. Penontonnya loba ya. Kita kira biar saja nih tuh maintain noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah Bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang.
Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam, membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Dah, malam aja yang besar-besaran. Semalam besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gelap? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Mereka semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet.
Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut,
4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Di bari leket. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah, di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.
awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masuk longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, mereka semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan
gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan, mengatakan korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD,
saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis mau ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di bari leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya.
Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak. Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum. Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat, benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak. Keluar, udah keluar. Amul kena. Wah, karena semuanya, aduh. Mana satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. Itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisinnya yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada 10 tahunan ini. Tapi masih kokoh, Paknya. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024.
Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke kuat. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leher. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Dah pengalaman aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah gini. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Orang lagi mau tidur, Hmm. ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh, saya potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempatnya yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting.
Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ini tuh ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Nah, di bawah leket. Penontonnya loba ya. Kita kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah bapak pak yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya. Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya bapak semalam? Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya. semua udah pada keluar semua. Pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah, di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, malam aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga kan masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar pak itu tuh pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, mereka semuanya aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. Itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis.
Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik,
Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka.
Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur yang itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Nah, di bari leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah retak. Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nang goyang.
Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Eta aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, Malam aja yang besar-besaran. semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga kan longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin aja yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan, berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila, yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila, yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet.
Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut,
4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Itu goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.
awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas itu Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Karena mereka semuanya, aduh, mana satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempatnya yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada 10 tahunan ini. Ini masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau gak ada gempa mah ya? Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leher. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya. semua udah pada keluar semua. Pada keluar, ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Memang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk sih. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya aduh. Saya satu potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. Itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini Tapi masih kokoh banyak. masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan, mengatakan
Korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke tua. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Nah, di bari leket. Bro, penontonnya loba ya. Kita kalian beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah bapak pak yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya. Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya bapak semalam? Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya. semua udah pada keluar semua. Pada keluar, ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Dah pengalaman yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah pak ya? Malam paling kencang terasa. Kencang semua. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar pak itu tuh pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ini. Karena semuanya, aduh. Ada satu potong aja. Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin aja yang ini mah. Tapi nggak ngungsi pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ya. Kalau nggak ada gempa mah ya
Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran,
Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur yang itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di bari leset. Bro, penontonnya loba ya. Kita kena beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Udah keluar.
ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Oh. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, malam aja yang besar-besaran. Bangun besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. lampu itu romari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, mereka semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin aja yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut.
Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan, mengatakan korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak.
Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ini tuh ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke kuat. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah Bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total.
Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam, membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh, Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12 ya? Berarti setelah gempa berhenti? Setelah gempa berhenti langsung ambruk sih. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat, benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, rekan-rekan semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu, gempa, pada itu. itu lingling juga ini cokot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan
gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan, mengatakan korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD,
saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur yang itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Di bari lehet. Bro, penontonnya loba ya. Kita kalian beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah, di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Ambruk. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya.
Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat, benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Amul ini. Wah, karena semuanya aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, Paknya? Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya? Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024.
Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru lihat. Penontonnya loba ya. Kita kalian biar saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Dah, malam aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Rekan-rekan semuanya, aduh. Saya satu potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin aja yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh, Paknya. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting.
Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Nah, di bari leket. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah bapak pak yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya. Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya. untungnya udah pada keluar semua. Pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Itu nang goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Memang besar. Sebelumnya belum pernah pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Kalau lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar pak itu tuh pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena mereka semuanya, aduh, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi pak? Ah, nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya
Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, Selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran,
Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis mau ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di baru leset. Penontonnya loba ya. Kita kala biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Udah keluar,
ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Dah, pengalaman aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Rasain juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh, Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Kalau lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena ke semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, yang ini sih Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Ini masih kokoh, Pak, ya? Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut.
Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan ternyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak.
Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ini tuh ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke kuat ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di bari lehet. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nah tuh make noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nung goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total.
Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam, membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh, Cisarua juga kan masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk sih. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Kalau mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Karena semuanya, aduh. Saya potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin aja yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan
terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng.
Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Itu nang goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, dari pun. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, malam aja yang besar-besaran. Semalam besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa.
Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas itu Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak. Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum. Lagi mau tidur, Hmm. ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak. Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, mereka semuanya, aduh. Hanya satu potong aja. Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, Paknya. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan, berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila, yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila, yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja itu mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Memang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh, saya satu potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan, mengatakan korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting.
Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Soalnya di bawah leher. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah bapak, Pak, yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya. yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana, Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, untung udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah gitu. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum. Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya, aduh. Mana satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh, Paknya. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis.
Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik,
Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka.
Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur yang itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di bawah leher. Penontonnya loba ya. Kita kira biar saja nih tuh maintain noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Itu goyang.
Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Eta aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam, membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, malam aja yang besar-besaran. Bangun besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga kan masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Mereka semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. Itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin ya yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Yang ini sih Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan, berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila, yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa. Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila, yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet.
Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut,
4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.
Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, Hmm. ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena mereka semuanya, aduh, ayah satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu itu lingling juga ini cokot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisinnya yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempatnya yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Ini masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Thank you.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, Selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya.
Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis mau ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di bari leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nang goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Dah, pengalaman aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak?
ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak. Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum. Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak. Keluar, udah keluar. Amul ini. Wah, rekan-rekan semuanya, aduh. Ayah satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Tapi masih kokoh, Paknya. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis mau ambruk ke kuat. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leher. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, dari pun. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh. Saya potong aja.
Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. masih baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini Ini masih kokoh banyak. masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting.
Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Nah, di bari leket. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah bapak pak yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya. Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya. untungnya udah pada keluar semua. Pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, malam aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masuk longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu? Kayak lemari itu. Malam bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar pak itu tuh pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya, aduh, ayah satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi pak? Ah, yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau gak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis.
Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa.
Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang.
Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis mau ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di baru leket. Penontonnya loba ya. Kita kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya?
1 jam aja, setengah jam gitu goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman aja yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, Hmm. ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh. Saya satu potong aja. Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. sebaru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Ini masih kokoh, Pak, ya? Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya.
Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut,
4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ini tuh ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke kuat ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapung kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.
Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Pengalaman besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Rasain juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk sih. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, mereka semuanya, aduh. Mana satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu giling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, Pak, ya? Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan ternyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan
gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD,
saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman yang besar-besaran. Semalam besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya.
Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak. Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum. Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak. Keluar, udah keluar. Amul ini. Karena semuanya, aduh. Satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. masih baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024.
Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Baru leket. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya. untung udah pada keluar semua. Pada keluar, ada lihat-lihat di sana, warga di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah, di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, malam aja yang besar-besaran. Semalam besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas itu Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu romari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh, satu potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting.
Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Soalnya di bawah leket. Bro, penontonnya loba ya. Kita kira beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah bapak, Pak, yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana, Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh, jadi Ya. semua udah pada keluar semua. Pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman aja yang besar-besaran. Memang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Karena mereka semuanya, aduh, saya satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Ini masih kokoh, Paknya? Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis.
Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik,
Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, Selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka.
Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom ya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur yang itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk sim ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di baru leset. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh maintain noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah Bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu goyang.
Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam, membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, malam aja yang besar-besaran. Malam yang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk sih. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh. Nah, saya potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu giling juga ini cokot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini Tapi masih kokoh, banyak. masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet.
Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut,
4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk sih ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Di bawah leher. Penontonnya loba ya. Kita kalian beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.
Ledakan awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman yang besar-besaran. Pengalaman yang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga kan masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk sih. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, mereka semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu giling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan
terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamuung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah,
Kondisinya alhamdulillah baik, sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Kita kena beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman aja yang besar-besaran. Bangun besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya.
persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua kena longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu? Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu romari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Tapi masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ini tuh ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis mau ambruk suka kuat. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja nih tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah, di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapung kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, pengalaman aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. % juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh. Saya satu potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi Pak? Yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. masih baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahun ini Ini masih kokoh Pak ya? masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya? Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan ex-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit. Sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan, mengatakan
Korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Sesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Nah, di bari leket. Bro, penontonnya loba ya. Kita kalian beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah bapak pak yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah cuma retak. Cuma retak-retak aja ya. Yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya bapak semalam? Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh, jadi Ya. semua udah pada keluar semua. Pada keluar, lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, malam aja yang besar-besaran. Semalam yang besar. Sebelumnya belum pernah pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur. Ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar pak itu tuh pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ini. Karena semuanya, aduh, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu lingling juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habisin aja yang ini mah. Tapi nggak ngungsi pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempat yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis.
Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik,
Shakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Shakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengky Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Shakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengky Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengky Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka.
Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung. Ayo langsung wawancara. Di bari leket. Bro, penontonnya loba ya. Kita kala beres saja nah tuh mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak, Pak, yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam lah. Gitu, goyang.
Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Datang awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Nah, malam aja yang besar-besaran. Malam besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga kan longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Jadi setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Iya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya, aduh. Nah, satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, yang mungkin Nggak ya? ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa ini bangunan? Ada yang 10 tahunan ini. Ini masih kokoh, Pak, ya? Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung.
Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ternyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet.
Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut,
4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh maintenance noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah retak. Cuma retak-retak aja ya? Yang ambruk rumah Bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar, lihat-lihat di sana, warganya di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Itu goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.
Data awal ya. Hari Minggu ya, dari gua. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, malam aja yang besar-besaran. Malam yang besar. Sebelumnya belum pernah, Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah, Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4. Iya. Persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas itu Cisarua juga masuk longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang, Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari, kayak gitu? Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar, Pak, itu tuh, Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, karena semuanya, aduh, hanya satu potong aja. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu. itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah selesai mah habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Ah, nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati? tempatnya yang masih Nah, ini kayaknya batunya batu masih barunya Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Tapi masih kokoh, banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi.
Ex-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawandi, tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat.
Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anis, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada salah kan orang masih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah,
tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ya itu ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke luar. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Penontonnya loba ya. Udah kalian biar saja itu mete noise. Oke. Ini hanya rumah Bapak Pak yang rusak? Yang lain masih ini? Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya? yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya? Bapak semalam lagi di mana Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar. Ambruk semua ini. Oh jadi Ya, semua udah pada keluar semua. pada keluar ada lihat-lihat di sana warga ini di sana. Pak itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Yuk. Itu aja. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk. Data awal ya. Hari Minggu ya, hari Minggu. Oh, besok. Itu gempa semalam baru sekali ngerasain atau sebelum ada gempa di daerah di sini juga ngerasain? Ya, pengalaman aja yang besar-besaran. Memang besar. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini berarti paling parah Pak ya? Malam paling kencang terasa. Dulu kan sempat Cisarua 3,4 Iya. persen juga. Yang dulu sempat longsor di atas tuh Cisarua juga masih longsor ya. Kira-kira jam berapa ini Pak? Ambruk. Jam 12-an aja. Ambruk kan jam 12-an. Berarti setelah gempa berhenti. Setelah gempa berhenti langsung ambruk ya. Goyang semua itu. Barang-barang goyang Pak? Iya, pada goyang. Kayak lemari kayak gitu. Kayak lemari itu. Malam Bapak lagi tidur berarti ya? Belum? Malam lagi mau tidur, ada gempa ini. Goyang semua. Goyang. Pertama kali Bapak ngeliat benda apa yang gerak? Ya, Lampu. Lampu itu lemari sama kaca. Goyang. Langsung keluar Pak itu tuh Pak? Keluar, udah keluar. Ambruk ini. Wah, ya. Karena semuanya, aduh, satu potong aja.
bencana. Bencana. Tapi memang sebelumnya sudah ada retak. Enggak, udah aja sih. Barusan ada itu gempa, pada itu itu dinding juga ini copot ini. Ya ini mah kalau udah ini mah udah proses habis ini yang ini mah. Tapi nggak ngungsi, Pak? Nggak mungkin. Nggak ya? Ada di Masih ada yang bisa ditempati. tempat yang masih Ini kayaknya batunya batu masih barunya, Pak. baru kan. Tahun berapa nih bangunan? Ada yang 10 tahun ini. Ini masih kokoh banyak. Masih kokoh ini. Kalau nggak ada gempa mah ya. Gara-gara gempa ini habis. Momen anak laki-laki Hengki Kurniawan, Bintang Pratama Kurniawan, menyelamatkan adiknya saat gempa Garut terjadi, terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV tersebut dibagikan sendiri oleh Hengki Kurniawan, yang merupakan eks-Bupati Bandung Barat. Diketahui, pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2029, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Garut, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Sakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Sakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Sakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun, bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Eks-Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terenyuh dengan aksi anak laki-lakinya sigap menyelamatkan sang adik perempuan saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024. Dalam rekaman CCTV rumahnya di Bandung Barat yang dibagikan Hengki Kurniawan tampak detik-detik anak laki-lakinya, Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor.
Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat Detik-detik anak Hengki Kurniawan sigap selamatkan adik saat gempa Garut, penampakan tikus disorot. Artis Hengki Kurniawan membagikan aksi heroik sang anak saat gempa dahsyat mengguncang Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan sang artis, gempa Garut ikut dirasakan di kediamannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tampak detik-detik Bintang Pratama Kurniawan berlari saat terjadi gempa. Rupanya ia berlari ke kamar sang adik, Syakila yang terlelap saat gempa Garut terjadi semalam, Sabtu, 27 April 2024, sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Bintang mengenakan kaos hitam dan celana panjang abu langsung lari ke lantai 2 rumahnya dan menuju ke kamar sang adik. Bintang tampak menggendong Syakila di belakang punggungnya. Melihat aksi anak sulungnya yang menyelamatkan sang adik membuat Hengki Kurniawan terenyuh. Mantan Bupati Bandung Barat itu mengaku terkejut atas musibah yang menimpa wilayahnya. Kondisi di rumah tadi malam ketika gempa di Garut sangat terasa di Bandung. Kak Bintang lari ke lantai 2 menyelamatkan Syakila yang sudah tidur dan membawa keluar rumah. Ya Allah, lindungilah kami dan saudara-saudara kami di Garut dan sekitarnya, tulis Hengki Kurniawan, melansir Tribun News Bogor. Unggahan Hengki Kurniawan pun langsung banjir komentar dari warganet. Namun bukan fokus ke aksi heroik Bintang, melainkan makhluk kecil diduga tikus yang muncul. Sebelum Bintang muncul, sempat terekam ada makhluk kecil berlari cepat ke arah lemari. Melihat rekaman CCTV tersebut, warganet pun syok karena makhluk kecil itu ikut panik saat gempa terjadi. Gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,39 derajat lintang selatan, 107,11 derajat bujur timur. Tempatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Guncangan terasa sampai Jakarta dan sejumlah wilayah Banten. Bahkan, guncangan juga terasa hingga Trenggalek, Jawa Timur. Menurut seorang warga di Trenggalek, terdengar suara gemuruh diikuti guncangan yang kuat dan berlangsung sekitar 5 hingga 7 detik. Sementara sejumlah warga di Tasikmalaya panik. Mereka berhamburan keluar dari rumah setelah merasakan guncangan besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daryono memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Gempa ini berasal dari wilayah Samudra Hindia, selatan Jawa Barat dan merupakan gempa tektonik. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa Barat. Warga Garut, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 menit waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah di Ciamis rusak. Bahkan kepanikan juga terjadi di kalangan masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, Anies, bisa dikonfirmasi memberikan jawaban. Dijelaskannya, rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, masing-masing yaitu di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Pamarican, Ciamis, dan Ciharbeti. Gempa juga merusak bangunan di sebuah rumah sakit, sementara 2 orang warga di Desa Mandala Kasih mengalami luka-luka. Kepala Desa Mandala Kasih, Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genting.
Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Saat ini pihak terkait masih terus mendata adanya korban luka ataupun kerusakan yang disebabkan gempa bermagnitudo 6,5. Gempa bumi Garut berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dan tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi, Pusadalops, BNPB mencatat, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak akibat gempa tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya 4 orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu 28 April pukul 5.45 WIB. Tercatat sebanyak 27 kepala keluarga, KK, terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 kakak terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 kakak terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 kakak terdampak. Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak ringan, serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Rincian kerusakan di 3 wilayah itu meliputi 1 unit rumah rusak berat dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit rusak sedang dan 3 unit rusak ringan di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah rusak sedang di Kota Tasikmalaya. Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Dua orang warga mengalami luka-luka setelah gempa Garu 5 berkekuatan 6,5 magnitudo, Sabtu, 27 April 2024. Kedua orang tersebut merupakan warga Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameung Peuk, Kabupaten Garut. Kepala Desa Mandala Kasih Iwan Darmawan mengatakan, korban pertama mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa genteng. Korban tertimpa genteng saat lari keluar rumah, kondisinya alhamdulillah baik sudah mendapatkan perawatan di UPT Puskesmas Pameung Peuk, ujarnya, 28 April 2024. Sedangkan 1 orang korban lainnya mengalami luka yang sama di bagian kepala lantaran terjatuh saat berlari keluar rumah. Karena takut lalu jatuh di jalan, alhamdulillah keduanya sudah diatasi dan sudah kembali pulang ke rumahnya. Ungkap Iwan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, saat ini tengah memantau dampak kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Garut Anwar mengatakan, personil BPBD saat ini telah siaga di markas BPBD Garut untuk nantinya langsung terjun ke lokasi kejadian jika ada Kesal kan orang ngasih rekom iya. Betul. Inilah suasana di rumah siapa Pak? Pak Agus di daerah Kampung Cipari, Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua yang ambruk terdampak gempa Garut yang terjadi tadi malam. Ini kondisinya rusak parah, tembok ambruk di bagian dapur Pak ya? Bagian dapur ini tuh ya? Ambruk. Ini mengalami kerusakan parah di beberapa bagian, terutama bagian belakang Pak ini ya? Di bagian belakang. Bisa dilihat ini kondisinya rusak parah. Tapi gak ada korban Pak ya? Selamat ya? Habis baru ambruk ke dua. Ya. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena penghuninya langsung keluar rumah saat gempa terjadi.
Ini material dinding yang roboh. Bang, ayo langsung wawancara. Baru leket. Bro, penontonnya loba ya. Udah kalian beres saja nih tuh meter noise. Oke. Ini hanya rumah bapak, Pak, yang rusak. Yang lain masih ini. Yang lain mah Cuma retak-retak aja ya. yang ambruk rumah bapak aja. Bapaknya. Bapak semalam lagi di mana, Pak? Ini daerahnya di Kampung Pari, Desa Maksudnya Bapak semalam? Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada keluar semua. Udah keluar, ambruk semua ini. Oh, jadi Ya, itu udah pada keluar semua. pada keluar, ada lihat-lihat di sana, warga ini di sana. Pak, itu berapa lama semalam gempanya? Cuma 1 jam aja, setengah jam. Gitu nong, goyang. Goyang setengah jam. Kurang setengah jam. 30 menitan. Oh, ada masih adan. Oke. Sebentar lagi kita akan meminta keterangan kepada pemilik rumah terkait kejadian. Bapak ada di rumah di dalam. Ini material-material bangunannya sekarang sudah ambruk total. Bahkan barang-barang juga rusak berat katanya. Ini rumahnya sudah mulai, memang sudah lapuk kondisinya, namun diperparah dengan kondisi guncangan gempa yang cukup dahsyat tadi malam membuat rumah ini menjadi ambruk.